Nah, rata-rata dari orang-orang yang memiliki karomah yang masuk dalam kategori khawariqul ada, orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ketika ada sesuatu khawariqul ada, hal yang luar biasa yang terjadi di tangan mereka itu nggak ngaku-ngaku, bahkan biasanya lupa. Gitu. Entah lupanya itu memang nggak dirinya nggak merasa, atau memang karena ada sifat atau sikap tawadu yang ada dalam diri mereka. Ya bisa jadi dua-duanya. Ya karena hakikatnya yang membangkitkan itu ya bukan mereka tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga berapa banyak karomah-karomah yang terjadi pada diri seseorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya karomahmu apa aja, ya saya nggak punya karomah, yang punya karomah ya Tuhan saya. Tapi ada yang menyaksikan bahwa kamu gini-gini, iya kali, sayanya lupa nggak tahu. Ya, gitu biasanya, Mas. Kalau orang yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum halaman 100 ya, kalau kita ke yang satunya 101 kayaknya. Kalau misalnya rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani fi kitabihi Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani halaman 100 terus 100 101. Oke. Di cetakan kedua 101, cetakan pertama 100. Ila an qala wa qila li syekh ma sababu talaqqubika bi Muhyiddin. Jadi apa yang akan dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah itu mengenai sebab julukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan julukan Muhyiddin. Kalau diartikan itu Muhyiddin adalah penghidup agama, penghidup agama. Ini nanti akan dijelaskan. Oke. Wakilan dan diucapkan li syaihi kedua Syekh Abdul Qadir ma iku apa sababu talaqubika utawi sebab julukan siro kepanjenengan bi Muhyiddin kelawan julukan Muhyiddin wong kang urip-urip agama. Fakala mengko ngucap dawuh sapa Syekh Abdul Qadir raja'tu mulih sapa ingsun min siyahati saking lelungan ingsun di Baghdad yang dalam Baghdad faida mengko dumadaan bimaridin kelawan wong kang loro mutaghayyiril launi kang berubah warnane, pucat lah maksudnya. Fasallama mongko uluk salam sapa marid alaya ing ngatasi ingsun wa arudulan balekaken atau balas sapa ingsun alaihi ing ngatasi marid assalamu ing salam. Faqala mongko ngucap sapa marid li kedua ingsun ajlisni gawe lungguh sapa sira ing ingsun fa ajlastuhu mongko gawe lungguh sapa ingsun ing marid panama mongko tumbuh apa jasaduhu jasate marid wasara lan dadi apa launuhu warnane marid iku Sofyan iku kang murni kang bersih. Faqala mongko ngucap sapa marid ata'rifuni ana kenal sapa sira ing ingsun fakultu mongko ngucap sapa ingsun la ora kenal aku. Faqala mongko ngucap sapa marid ana utawi ingsun iku adinu iku adin ngaran ngaran jelma nama orang. Kuntu ana sapa ingsun iku dasiran iku wong kang rusak hancur wasiban kang loro. Wakat ahyani lan teman-teman nguripaken ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah bika kelawan panjenengan. Anta utawi sira itu Syekh Abdul Qadir iku Muhyiddin iku wong kang nguripaken din agama bil yakini kelawan yakin. Fan saraftu
mangko bubar sapa ingsun lil jami maring masjid jami wa doa lan nyelehaken li kedua ingsun sapa rajulun wong lanang siji nalan ing sandal. Wa qala lan ngucap sapa rajul ya sayyidi Muhyiddin tuan ingsun Muhyiddin kala maqada itu mangko tatkalane atau kudiyatis shalah kudiyat dan laksanakan apa sholatu sholat ahra'a teko sapa anasu menungso atau ngadep ya ahra'a mangko ngadep sapa anasu menungso ilayya maring ingsun yuqabbiluna padha nyium ngambung sapa anas jadi ing tangan ingsun qailina haling ngucap sapa nas Muhyiddin kalawan ucapan Muhyiddin min kulli jani saking saben-saben arah wa madu'i tulan ora den panggil sapa ingsun bihi kelan Muhyiddin qatu kelawan bloko min qabli hadzal hin saking sadurunge iki waktu. Nah, jadi Syekh Nawawi rahimahullahu taala mengutip dari kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sebab mengapa Syekh Abdul Qadir rahimahullah itu dijuluki dengan sebutan Muhyiddin. Jadi memang ada beberapa versi. Ya, ada beberapa versi mengenai apa julukan Muhyiddin ini kenapa beliau bisa dijuluki sebagai Muhyiddinnya. Nah, kalau versi yang di sini beliau bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, kenapa engkau itu memiliki julukan Muhyiddin yang artinya adalah dari orang yang menghidupkan agama? Kata beliau, saya kembali rejak min siyahati di Baghdad, saya kembali dari bepergian ke Baghdad. Nah, tiba-tiba di jalan itu saya bertemu dengan seseorang yang dalam keadaan pucat mutaghayyirul laun, yang warna tubuhnya itu berubah. Jadi ngasih itu jadi putih gitu. Pucat maksudnya ya. Jadi mutaghayyirul laun ya pucat. Nah, ini Nah, kayaknya bahasa seperti ini lah. Jadi ada penerjemahan yang letterlock, ada yang menyesuaikan gitu. Yang mutaghayyirul laun yang warnanya itu berubah. Apa tadi? Pucat. Fasallama alayya, orang yang sakit yang pucat tadi itu mengucapkan salam kepadaku dan saya jawab salamnya. Faqala li ajlisni, udah. Kamu kan lihat saya ini sakit. Udah. Baringkan saya, baringkan. Bantu saya untuk duduk. Pak Ajlas tuh. Nah, kemudian dibantu oleh Syekh Abdul Qadir untuk duduk di satu tempat. Dan ternyata setelah itu warna kulitnya jadi normal, udah nggak pucat lagi, sofian bahkan bersih, kayak orang yang sakit yang langsung sembuh itu. Kan biasanya warna raut mukanya itu cerah gitu kan, segar gitu. Setelah ditanya, faqala ta'rifuni, orang yang sakit tadi bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, tahu nggak kamu, kenal nggak kamu sama saya? Fakultulah, nggak kenal, kata Syekh Abdul Qadir. Faqala ana Din, nama saya itu Din. Ini kayak orang Indonesia ini. Din. Oke. Kuntu dathiran, lanjut. Kuntu dathiran wasiban qad ahyani Allahu bika. Saya ini dulu sudah mati ya. Sudah sakit, setelah itu mati, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala itu membangkitkan diriku lantaran atau sebabnya adalah engkau. Nah, maka Anta Muhyiddin bil yakin, sehingga engkau ini adalah orang yang membangkitkan seseorang yang namanya Din. Oke, dipotong dulu. Jadi banyak adalah beberapa ulama yang mengomentari sebab julukan dari Syekh Abdul Qadir, jadi julukan Syekh Muhyiddin.
julukannya adalah Muhyiddin, yaitu orang yang menghidupkan agama. Mustahil aklan enggak sih, enggak mustahil. Ada kemungkinan seperti itu, apalagi orang-orang Indonesia biasanya kan namanya misalnya Syamsuddin panggilannya Din, ya kan? Abdullah dipanggil lah, gitu kan, atau Dul gitu kan. Ya. Terus misalnya apa namanya itu Saifuddin panggilannya Din, Toharuddin misalnya dipanggil Din. Nah jadi ya ada kemungkinan ada. Nah cuman kalau melihat kepada tradisi di Arab, misal nama seseorang itu Samsuddin ya, itu nggak bakalan dipanggilan Din doang gitu, enggak. Nah jadi apa sebagian ulama ya seperti inilah yang di penulis kitab Syabdul Qadir Al-Jilani Al-Imam Zahidul Qudwa. Beliau mengomentari kisah ini bahwa nggak harus seseorang atau Syabdul Qadir itu dijuluki dengan Muhyiddin, kemudian ada kisah yang tadi dia bisa menghidupkan seseorang yang namanya Adil. Nggak harus katanya. Ya karena banyak dari ulama-ulama yang dijuluki Muhyiddin sementara kisahnya itu ya nggak jelas, ujuk-ujuk mereka itu dapat julukan Muhyiddin gitu aja, seperti Syekh Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ya Muhyiddin, ya kan? Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, dan banyak ulama-ulama yang memiliki julukan Muhyiddin. Sehingga nggak harus ini sebabnya, apalagi namanya bermasalah. Dalam arti nama yang bukan pasaran gitulah. Adim itu di kalangan orang-orang Arab itu nama yang bukan pasaran, nama yang nggak nggak umum gitu kalau di Arab. Itu kata penulis kitab itu. Nah, bagaimana sikap kita? Oke, kita kembalikan kepada mizan syara' wal akal, timbangan akal dan syariat. Secara syariat mungkin enggak Syabdul Qadir itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati? Ya mungkin. Ya karena namanya seseorang yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Satu. Terus yang kedua, dan hal ini Muhyiddin ya memang tidak ada talazum, tidak ada keterikatan gitu antara kisah ini dengan kisah Muhyiddin. Ya meskipun hal ini sudah disebutkan oleh para ulama-ulama zaman dahulu. Ya, misalnya seperti Syekh Asy-Syatinufi, ya ulama di abad ke-7 Hijriah, 8 Hijriah, dan juga Imam Al-Yafi di abad 10 Hijriah, di Khulasatul Mafahir ada penyebutan kisah ini. Sehingga kembali kepada dasar utama, mau percaya silahkan, mau nggak percaya mangga, gitu kan. Namanya juga informasi atau al-khabar ya kan, kan. Lanjut. Fansaraftu lil jami'. Saya kemudian keluar dari tempat itu menuju Masjid Jami' karena sudah waktu sholat, dan ternyata ada seseorang yang merapihkan sandalku. Wakala ya Sayyidi Muhyiddin. Terus dia itu memanggil, wahai tuanku Muhyiddin. Oke. Dijawab ya aja sama Syabdul Qadir. Falamma qudiyatis shalah ahra an-nasu ilayya yuqabbiluna yadi. Setelah selesai sholat dan keluar dari masjid, ternyata orang-orang itu pada mendatangi diriku. Bahkan mereka menciumi tanganku. Qailin, seraya berkata, Muhyiddin. Mereka semua memanggil Muhyiddin gitu. Dari min kulli janibin, dari semua sisi dipanggil seperti itu. Sementara wa ma du'itu bihi qattu min qabli hadzal hin. Sementara saya itu nggak pernah sebelumnya dipanggil dengan panggilan yang seperti ini. Gitu ya. Oke. Lalu apa yang
bisa dipetik dari kisah ini, gitu ya. Jadi tadi di sini ada menjelaskan tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa beliau itu diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, diberi kudrah iradah, sehingga beliau itu bisa membangkitkan seseorang yang sudah mati. Satu. Yang kedua, di sini ada ketawaduan beliau. Itu apa? Beliau kan sudah membangkitkan seseorang yang sudah meninggal ini, tapi beliau tidak ngaku-ngaku. Oh ya, ketika beliau ditanya, kenal nggak sama saya? Kenal. Oh, kamu itu saya, orang yang pernah saya bangkitkan. Enggak kayak gitu. Saya dulu enggak, saya nggak tahu, nggak kenal sama kamu. Ini awalnya kan Ata'arif ini faqala fakultulah. Saya nggak kenal sama kamu dan nggak tahu. Nah, rata-rata dari orang-orang yang memiliki karomah, yang masuk dalam kategori khawariqul ada, orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada sesuatu khawariqul ada, hal yang luar biasa yang terjadi di tangan mereka, itu nggak ngaku-ngaku, bahkan biasanya lupa. Gitu. Entah lupanya itu memang dirinya nggak merasa, atau memang karena ada sifat atau sikap tawadu yang ada dalam diri mereka. Ya bisa jadi dua-duanya. Ya karena hakikatnya yang membangkitkan itu ya bukan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga berapa banyak karomah-karomah yang terjadi pada diri seseorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ditanya karomahmu apa aja, ya saya nggak punya karomah, yang punya karomah ya Tuhan saya. Tapi ada yang menyaksikan bahwa kamu gini-gini, iya kali, sayanya lupa, nggak tahu. Ya gitu biasanya, Mas. Kalau orang yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di zaman ini, di saat ini itu beda. Dia tidak, ibaratnya tidak memiliki karomah atau apa, gitu kan. Cuman dia merasa bahwa dia memiliki karomah. Ya misalnya ketika dia ditanya oleh orang lain, Assalamualaikum, Mbah Yai. Betul, Mbah Yai katanya bisa menjadi dua ya. Di sini ada, di pondoknya ada, di mana, di Jakarta, di Semarang ada. Oh iya, itu saya itu. Kan biasanya kayak gitu ya. Kalau orang yang hatinya itu nggak benar. Kalau seperti Syekh Abdul Qadir nggak bakalan ngaku. Nggak bakalan ngaku. Kenapa? Ya karena memang dalam diri beliau itu ada ketawaduan. Nah di sini dalam sebuah kitab yang lain, yaitu Mawaid, mati bro. Mawaid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika beliau itu memberikan nasihat yang isinya adalah at-tawadhu lil akabir. Ketawaduan itu ya untuk orang-orang yang besar. Menurut siapa? Orang yang besar menurut Allah Ta'ala. Kata beliau, idza tawadha'ta lis-shalihin, ketika engkau itu bertawadhu kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya dalam keadaan baik, maka faqad tawadha'ta lillahi azza wa jalla, maka sesungguhnya engkau itu setelah bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatawadhu, maka tawadhulah. Kenapa coy? Ketiga. Ada suara ini. Ngeresep. Cas meren. Lobet bener. Ininya apa itunya? Bentar lagi ngetut. Berapa menit? Berapa menit? 14. Enggak, saya sakitin deh. Terakhir. Kalau Abu Muhammad Syekh Abdul Qadir mengatakan, idza tawadha'ta lis-shalihin faqad tawadha'ta lillahi azza wa jalla, ketika engkau itu tawadhu kepada orang-orang yang saleh, maka hakikatnya engkau itu tawadhu kepada Allah. Kau tawadhu, maka tawadhulah. Fa inna man tawadha'a rafa'ahu Allahu azza wa jalla, karena sesungguhnya orang-orang yang tawadhu itu diangkat oleh Allah. Ahsinil adaba baina yaday man huwa akbaru minka, maka perbaikilah adab
di depan zat yang lebih besar darinya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa annahu nama marratan, dalam pengajian yang berikut kita akan melanjutkan dengan kisah yang lain, kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan tentunya mudah-mudahan ya kita mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah yang disampaikan tadi, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan semuanya, amin ya robbal alamin. Amin. Nah, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan dari netizen atau dari teman-teman yang di sini. Gak ada sih. Ada? Oh, Jajan ada nggak? Enggak ada. ada. Oke. Insyaallah. Atau mungkin barangkali ada pertanyaan dari netizen, nanti komentar aja di bawah ya. Dan lebihnya saya mohon maaf. Wallaahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.